Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Elis Kesuma Handayani dari SMP Negeri 1 Kramat Mulia, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak mengenai rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu inquiry apresiatif, adalah suatu filosofi landasan berpikir atau pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang atau aset dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. IA juga dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Juga menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Adapun tahapannya yaitu B. Buat pernyataan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Berikut merupakan visi yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun elemen dari profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang keenam mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan bagja yang saya buat yaitu 1. Buat pertanyaan utama. Dalam tahapan ini, saya merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikannya antara lain 1. Melakukan survei kepada peserta didik tentang pembelajaran yang menyenangkan menurut peserta didik. 2. Menggali informasi mengenai karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. 3. Mencari referensi dan praktik baik mengenai cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Dalam tahap ini, saya mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana pengalaman belajar menyenangkan yang pernah dialami peserta didik? 2. Aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka kreatif dan menyenangkan? 3. Kreativitas apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkannya? 4.
apa manfaat dari pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain 1. Meminta peserta didik untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman belajar yang kreatif dan menyenangkan. 2. Meminta peserta didik untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki melalui pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 3. Meminta peserta didik merasakan manfaat yang timbul setelah melakukan pengalaman pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Tahap ketiga yaitu gali mimpi. Dalam tahap ini, saya menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Pertanyaannya antara lain 1. Proses pembelajaran seperti apa yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? 2. Apa manfaat yang timbul setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain 1. Menuliskan dan menggali pendapat setiap peserta didik mengenai proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 2. Membuat rancangan rencana pembelajaran bersama peserta didik. 3. Menuliskan dan menggali pendapat setiap peserta didik tentang manfaat setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Tahap keempat yaitu jabarkan rencana. Dalam tahap ini, saya merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaannya antara lain 1. Apa langkah-langkah persiapan melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? 2. Apa hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain 1. Membuat daftar pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dari hasil survei peserta didik. 2. Merancang tahapan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sesuai model pembelajaran. 3. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. Tahap yang kelima yaitu atur eksekusi. Dalam tahap ini, saya memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan ikut berperan, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Pertanyaannya adalah 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? 2. Apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? 3. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilanjutkan setelah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain 1. Bersama kepala sekolah dan teman sejawat melakukan observasi dan kolaborasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 2. Membagi peran masing-masing pihak melalui diskusi dan kolaborasi. 3. Melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja yang telah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.